Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di program World of Muslim bersama aku Ame Stefan dan Buse. Nah guys, di episode kali ini kita pengen ngajak kalian ke benteng yang terkenal banget di Istanbul ini. Tapi sayangnya banyak dari orang Indonesia yang belum tahu. Dan benteng ini itu sangat berdampak ke penaklukan Konstantinopel loh guys. Dan sekarang kita lagi ada di benteng ini guys. Wadidaw. Nah, penasaran gak guys gimana benteng ini? Dan juga sebelum naik benteng ini, aku pengen ngajak kalian naik ke atas kapal dan kita kasih makan burung di atas sana guys. Yuk ikutin kita terus di episode kali ini. Gimana puasanya teman-teman semua? Masih pada semangat kan? Belum ada yang bolong-bolong kan? Nah, biar semangat, yuk ikutin kami jalan-jalan ngabuburit ke tempat bersejarah di Istanbul ini. Ikutin terus ya. Oke guys, sebelum memulai episode kali ini, pertama-tama kita pengen nyobain kapal laut yang ada di Istanbul ini ya. Nah, buat naik kapal ini kita butuh ngetap pakai kartu Istanbul juga, mirip-mirip kayak kartu yang kita pakai buat naik tram di sini. Dan sekali ngetap itu bayarnya sekitar 6 ribuan ya. Jadi harganya untuk transportasi umum di sini semuanya sama, gak ada yang berubah. Nggak ada yang beda kita gitu. Menggunakan satu kartu untuk semua transportasi umum. Iya benar. Dan buat dari sini ke tempat nanti kita yang bakalan kita kunjungin itu ya cuma 15 menit kayaknya di atas kapal ya. Iya. Dan semoga nanti di atas kapal kita bisa temuin burung-burung pelikan yang bisa kita kasih makanan nanti guys. Coba kita lihat burung-burung yang makan daging, kenapa makan roti di Turki? Kita udah beli roti, mana rotinya? Ya, di tasnya. Dalam tas. Kita udah bawa roti ini guys. Kita siapin buat burung-burungnya. Soalnya biasanya burung-burung itu mereka makan apa aja yang kita lempar gitu. Dan sekarang kalau kita lihat di perkiraan cuaca ini tuh sekitar 10 derajat ya. Tapi lumayan berangin. Kayaknya juga nanti di atas kapal pasti berangin banget. Nah, kalau berangin itu dingin lagi. Iya, di atas kapal. Masuk guys. Wah, ini kalau misalnya orang yang jarang naik kapal, sekalinya naik kapal langsung mabuk laut ya, soalnya ombak laut tuh bikin pusing. Kita ke atas ya, karena kita pengen ngasih makan burung. Jadi kita harus ke bagian yang paling atas, lantai 3. Sebenarnya di sini ada kursi, dan ini enak banget kursinya. Cuma kita bakal keluar. Sini. Ke atas lagi. Wah. Wadidaw. Kita cari tempat di sana yuk. Oke guys, kapalnya udah jalan. Dan sekarang kita pengen ngasih makan burung-burung ini ya guys. Burung-burung pelikan yang ada di samping kita nih. Wadidaw, ini banyak banget nih terbang-terbangan. Coba sayang keluarin rotinya. Keluarin amunisi kita. Ini dah guys, amunisi kita untuk burung-burung yang sudah menunggu dikasih makan ya guys ya. Wadidaw. Udah nunggu ya mereka? Iya, udah nunggu. Kamu makan satu. Burungnya makan satu. Coba ya, harus segini ya. Iya. Mereka makan nggak ya? Coba. Enggak. Oh, harus terbang. Ini. Coba. Mana ya? Enggak ada. Jangan ya. Ngeri banget. Kayaknya kurang gede deh. Atau Wah, ini ambil. Tuh, datang guys. Wah, mereka mulai datengin. Kayaknya gedean lagi. Coba kamu. Langsung dilempar. Emang langsung dilempar ya? Oh iya tuh, langsung diambil dong sama burung-burungnya. Wah. Terakhir ya guys. Kasihan burung, bismillah. Burung, makan burung. Wih, dapet tuh. Wah.
Tapi faktanya burung-burung ini harus makan ikan. Iya ya, Jadi mereka makan daging bukan roti. harusnya makan roti, tapi mungkin karena burung Turki, Burung Turki makan roti juga. orang Turki kan terlalu banyak makan ikan ya. Iya. Nah, jadi mereka kalau misalnya dibilang halo tuh nggak ngerti, jadi harus bilangnya merhaba, baru dia datang gitu, gel gitu. Kalau misalnya sini nggak datang. Tapi kayaknya sekarang kita di atas laut kan. Ah. Ada banyak ikan di sana, tapi mereka gak makan, mereka makan roti. Iya sih, mungkin karena ikannya tuh udah PW gitu di bawah laut, udah nyaman. Udahlah daripada naik ke atas jadi makanan burung, mendingan kita turun ke bawah. Kan burung-burung udah dapat makanan gitu dari manusia. Mereka menikmati di sini semuanya. Iya. Wah, tadi dapat banyak banget ya burung-burung yang bisa dikasih makan ya. Kayaknya banyak banget, burungnya lebih banyak. Jadi Kurang ya makanannya ya. Kurang, Harusnya kita beli lebih banyak lagi. juga ada beberapa orang yang pegang rotinya, mereka langsung ambil dari tangan. Oh iya. Iya. Wah, burungnya kelaparan dong, barbar banget ya. Wadidaw. Waktu kita pulang mungkin kita bisa coba. Benar. Di sini BTW anginnya kenceng banget guys. Nih guys, dari sini kita bisa ngelihat Masjid Çamlıca ya di atas bukit itu. Wah, masih terbesar di Turki ini yang pernah kita kunjungi di episode lalu guys. Buat sampai ke tempat destinasi kita hari ini, Rumeli Hisar namanya ya. Kita turun di pelabuhan namanya Asian. Namanya Asian. Asian. Oke guys, kita kan ini nyebrang laut ya. Nah, untuk pergi ke tempat Rumeli Hisaranya ini, kita bakalan melewati jembatan Bosporus. Cuma bukan dari atasnya guys ya, tapi dari bawah. Kita ngelewatin bawahnya. Di belakang kita, ini nih guys, jembatan yang menghubungi antara Asia dan Eropa guys. Gimana bawahnya? Kalau dilihat-lihat sih bawahnya biasa aja ya, normal gitu. Biasa aja, kamu eksekusinya apa? Gak ada mas-mas, gak ada sentuhan-sentuhan peraknya gitu ya. Nah guys, ini dia jembatannya guys. BTW kalian tahu nggak guys, buat ngelewatin jembatan ini itu gak gratis loh. Ada bayarannya gitu ya, dan kata supir-supir yang udah pernah ngebayar pajaknya ini sih katanya lumayan mahal gitu. Bisa sampai 50.000, 100 ribuan gitu sekali lewat ini. Wah, makanya kadang-kadang tuh transportasi tuh lebih murah kalau lewat kapal ya daripada lewat darat gitu yang melewati apa namanya jembatan Bosporus ini. Karena pajak kapal sama pajak jembatan ini itu lebih mahal pajak jembatan ini gitu. Oke guys, kita udah turun dari kapalnya nih. Dan kapalnya ini berhenti di dekat destinasi kita hari ini ya, Rumeli Hisar. Ini dia guys di belakang kita sekarang. Di atas bukit ya nih kelihatannya. Iya. Pas banget di samping jembatan yang menghubungi Asia dan Eropa lagi. Nah, ini bukan jembatan Bosporus ya guys namanya. Ini namanya jembatan Fatih Sultan Mehmet. Jembatan ini dinamai Fatih Sultan Mehmet karena emang ini dekat benteng yang dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ya guys. Nah, di depan Rumeli Hisar ini di seberang sana kita bisa lihat ada Anadolu Hisar ya di ujung sana banget di seberang sana. Cuma dia karena emang kecil dan udah lama banget dan bangunannya ini udah kayak agak rapuh gitu, jadi ditutup aksesnya dan gak ada yang bisa ke sana guys. Ya, sedikitnya hancur. Ya, setengahnya hancur, jadi kita bakalan explore hari ini ke Rumeli Hisar ya. Oke guys, let's go. Wah, di belakang kita ini ada bapak-bapak lagi mancing ya. Aku penasaran loh, mereka dapat gak ya pancingan ini? Kayaknya syahdu banget ya kalau misalnya mancing di sini. Balak baru mau abi? Kalau lagi senang. Kelihatannya bapak-bapak yang tadi mancing di sana tuh belum dapat ikan. Karena tadi pas kita tanya baru datang ya katanya. Baru datang katanya, ini masih pagi sekarang. Baru datang. Oh, bersiang. Bersiang. Iya, kayaknya mancingnya harus lama gitu. Atau mungkin karena ini musim dingin, paginya dingin banget. Sekarang baru hangat cuacanya. Iya, benar-benar. Oke guys, kita udah ada di depan bentengnya ini guys, benteng Rumeli Hisar.
Wah, tinggi banget ya. Tinggi banget. Sampai ke atas bukit sana guys. Masya Allah banget nih. Dan buat masuk ke dalam, kita bakalan gunain kartu museum ini lagi yang kita pakai di episode-episode sebelumnya, masuk ke Menara Galata ya. Untungnya kita berdua di sini masih berstatus pelajar. Jadi kita bisa menggunakan privilege ini untuk masuk museum-museum gratis guys, termasuk Benteng Rumeli Hisara ini. Ya, kita bayar cuma sekali dan kita bisa menggunakan sampai setahun. Iya, benar. Mana-mana. Oke guys, buat masuk ke benteng ini sebenarnya harga normalnya itu butuh bayar 50 lira ya, alias 40.000 gitu. Tapi bayar 40.000 juga menurutku worth it ya, karena murah tapi nanti kalian bakal ngelihat pemandangan yang cakep banget dari atas guys. Oke, kita masuk, let's go. Wah. Nah guys, luas benteng ini itu 60.000 meter persegi. Wah, ini lumayan besar ya. Dan benteng ini dibangun oleh hampir 1.000 pekerja tanpa istirahat. Wah, hampir 1.000 pekerja tanpa istirahat, itu gimana tuh? Dan jadinya benteng ini tuh bener-bener berdampak ke penaklukan Istanbul ya guys ya. Ayo kita lanjut jalan-jalan kita. Ayo. Jadi benteng ini terdiri dari 3 watchtower ya. Ini kita bisa lihat di sini guys. Ada Halil Pasha Kulesi, Saruja Pasha Kulesi, dan Zaganos Pasha Kulesi. Nah, ini mereka adalah pasha-pasha di zaman Utsmani. Pasha ini kayak semacam menteri atau gubernur yang pokoknya tuh dia mengurus pemerintahan setelah sultan, dan mereka diberi amanah untuk membangun 3 watchtower yang ada di benteng ini ya. Makanya nama-nama benteng ini dinamai nama mereka guys. Kalau misalnya kita lihat guys, di sini ada yang paling tinggi ini Halil Pasha Kulesi ya, sekitar 28 meter, dan ini watchtowernya di depan kita langsung guys, setelah pintu masuk tadi. Terus yang kedua ada Saruja Pasha, ini sekitar 22 meter tingginya, itu di sebelah sana, dekat-dekat jembatan tadi ya, ujung-ujung sana. Terus ada yang terakhir yang paling pendek itu Zaganos Pasha, tingginya sekitar 21 meter guys, itu di sebelah sana tuh. Nah kebetulan ini kita setelah pintu masuk, ini langsung ada masjidnya guys di depannya. Nah ini nanti kita juga bakalan pergi ke bagian masjid, tapi aku pengen ngajak kalian ngelihat pemandangannya dulu di atas ya guys. Let's go. Oke guys, setelah pintu masuk, ini di jalannya, di depan kita ini ada kumpulan meriam-meriam dari abad ke-15, 16, 17, 18 yang digunakan di zaman periode Utsmani ya guys ya. Nih guys, misalnya ya, kita lihat di sini nih, ini dari tahun 1774 di zaman Sultan Abdul Hamid. Coba kita angkat ya meriamnya. Sampai mencret kayaknya nggak akan keangkat nih guys. Ini beta berat banget loh. Gimana ya orang zaman dulu bisa ngangkat meriam ini? Ini berat banget guys. Kebayang nggak sih gimana meriam yang gede banget gitu buat ngancurin tembok-tembok benteng yang dibuat setebal ini? Pasti lebih besar dari ini dan lebih berat dari ini guys. Wadidaw. Ini misalnya aja nih, ini meriam yang ini nih. Ini kan yang tadi barusan aku pegang itu kecil gitu ya. Ini kalau meriam yang ini, wah, meriam-meriam jumbo guys. Ini sebenarnya dilengketin gak sih ke bawah? Kayaknya nggak dilengketin deh. Atau dilengketin gitu di semen gitu. Kayaknya di semen sih. Tapi kelihatannya kayaknya nggak terlalu kuat. Kalau misalnya kita angkat, susah banget. Udah kayak mau ngangkat palu Thor di Avenger ya. Hanya orang-orang terpilih yang bisa mengangkat palunya. Ya Allah. Nah guys, kalian tahu nggak sih? Sebenarnya dulu meriam-meriam kayak gini itu
digunakan di benteng kayak gini loh guys. Jadi dulu sebenarnya benteng ini itu digunakan untuk menghalau kapal-kapal bantuan yang membawa logistik atau makanan untuk orang-orang Bizantium di sebelah sana. Nah jadi dulu strategi perangnya Sultan Muhammad Fatih itu, sebelum beliau melakukan penaklukan Konstantinopel, itu beliau membatasi pasokan makanan untuk tentara-tentara di sana gitu. Akhirnya mereka bisa melemah dan mereka bisa dengan mudah kalah. Nah untuk membatasi makanan dan pasokan logistik ke mereka, itu mereka menghalau kapal-kapal yang lewat di depan benteng ini, di depan Selat Bosporus ini, itu dengan meriam-meriam ini guys, kayak gitu. Nah gimana caranya? Padahal kan ini meriam ini jaraknya tuh nggak jauh banget gitu, maksudnya nggak bisa jauh gitu, harus tembak dari jarak dekat. Nah iya emang mereka tembak kapal dari sini ke arah laut itu jarak dekat guys, karena kalau misalnya kita lihat ya, kapal-kapal zaman dulu itu gak bisa berlayar di tengah-tengah Selat Bosporus gitu ya, karena tengah-tengah ini tuh arusnya tuh kenceng banget guys. Jadi si kapal-kapalnya ini harus menepi ke daratan gitu guys, entah itu ke arah sana atau ke dekat benteng ini gitu. Nah kapal-kapal yang merapat ke benteng ini itu mereka tahan dan mereka mengambil pajak dari kapal-kapal itu ya. Kalau misalnya mereka kasih uang, mereka boleh pergi, tapi kalau misalnya mereka gak mau kasih ya mereka tenggelamin kapalnya gitu. Dan waktu itu sempat ada tentara Genoa yang lewat Selat Bosporus di sini tanpa mereka mengikuti perintah dari tentara Utsmani di sini guys. Akhirnya kapalnya ditembak, ditenggelamkan, dan menurut catatan yang aku baca katanya nggak ada yang selamat sih gitu. Wah berarti serem juga ya. Oke guys, kita lanjut ke atas. Let's go. Jadi dulu waktu pertama kali aku masuk ke sini, itu di bagian sini ada rumah kucing-kucing ya guys ya. Tapi entah mungkin karena sekarang lagi direstorasi, jadi rumah kucingnya dipindahin kali ya. Dan di sini juga tadi kita masih bisa ngelihat beberapa kucing yang ada di dalam benteng ini. Lucu banget gitu. Rumah kucing itu nama bahasa Turkinya Kedi Evi ya guys, Kedi Evi. Nah di sini tuh aku lihat dulu tuh rumah kucing, cuma kucingnya itu kucing yang disabilitas gitu aku lihat. Jadi mereka-mereka yang tertinggal di jalan itu dirawatnya di dalam benteng ini guys. Lucu banget gak sih? Di bagian sini ada WC-nya nih. Kalau misalnya musim semi, harusnya ini pohonnya tumbuh, terus ada bunga-bunganya gitu. Cakep banget, mirip kayak pohon sakura yang ada di Jepang gitu ya. Emang sakura sih sebenarnya, soalnya kan sakura tuh bahasa Inggrisnya cherry blossom ya. Nah ini juga tipikal-tipikal pohon cherry blossom guys, jadi cantik banget gitu. Wah guys, naik. Kita bisa lihat pemandangan yang bagus dari atas sini, tapi ada yang lebih menarik di atas sana guys. Nanti kita bakalan naik ke paling puncak di atas dan kita lihat pemandangannya dari atas. Mantep banget. Jadi emang kalau misalnya kita naik benteng gini tuh explore plus olahraga ya guys ya. Soalnya nih tangganya tuh banyak banget guys. Jadi kalau misalnya orang yang kebiasaan pakai lift, mohon maaf di sini nggak ada lift, karena di sini kalian harus naik tangga satu persatu. Jadi pasti bakalan ngos-ngosan banget. Masih ada tangga-tangganya guys. Ini kalau misalnya kita lihat ya, benteng ini sekarang tuh udah kayak hutan gitu, dipenuhi banyak banget tumbuhan-tumbuhan liar. Ada juga pohon-pohon yang gede banget kayak gini. Terus di sini ada peringatan Burçlara Çıkmak Yasaktır. Artinya dilarang naik ke atas tower-tower yang di atas sana guys, watchtower di sana, karena berbahaya ya. Dan emang kayaknya aksesnya ditutup deh, kita nggak bisa naik. Tapi kalau misalnya bisa naik kayaknya keren banget gitu. Muhteşem bahasa Turkinya. Wah ini dia guys, tempat favorit aku kalau misalnya datang ke sini itu nongkrong di sini guys. Sana tuh ada bangku-bangku. Asik banget ngeliat pemandangan Laut Bosporus dari atas sini. Syahdu, tenang, anginnya sepoi-sepoi. Enak banget lah pokoknya, mantap. Ada fakta unik tentang benteng ini. Apa tuh? Kalau kita lihat dari luar, kalau dilihat dari jauh, kita akan lihat ada bentuk tulisan nama Muhammad. Oh, jadi benteng ini
dari jauh bentuknya Muhammad gitu ya? Iya benar. Jadi itu simbol Fatih Sultan Mehmet. Oh iya. Jadi karena nama Sultan Muhammad Al-Fatih itu bahasa Turkinya kan sebenarnya Mehmet ya. Mehmet, M-H-M-E-H-M-E-T. Bukan pakai D, Mehmet gitu. Iya. Kalau dalam bahasa Arab itu jadi Muhammad gitu ya. Nah, jadi benteng ini tuh sengaja dibuat berbentuk Muhammad untuk menandai kalau benteng ini tuh dibangun sama dia gitu ya. Benar banget. Ya. Juga aku baca guys, katanya pada saat pembangunan benteng ini Sultan Muhammad Al-Fatih itu beliau langsung turun tangan loh untuk membangun benteng ini. Jadi gak cuma perintah-perintah, bangun di sana ya, bangun di sana ya. Pokoknya harus jadi, saya gak mau tahu, harus jadi. Bukan kayak gitu. Tapi beliau langsung datang, beliau juga yang membantu pembangunannya gitu. Dan katanya sih juga beliau juga membangun satu menara, satu watchtower yang paling dekat ke laut itu beliau yang bangun sendiri gitu guys. Nah yang unik lagi guys, benteng ini tuh dimulai pembangunannya pada tanggal kelahiran Nabi ya, dan selesai pada awal bulan Rajab. Nah kalian tahu nggak guys, ini kan ya tadi sempat kita sebutin, ini tuh dikerjain sama hampir 1000 pekerja tanpa istirahat. Benteng ini yang harusnya selesai dalam 1 tahun atau bahkan mungkin lebih, itu selesai dalam hanya waktu 4 bulan loh. Wah, bangun benteng sebesar ini guys, 4 bulan. Wah itu ajib banget sih. Jadi orang-orang tuh kayak takjub gitu. Wah ini Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukan-pasukan tentaranya nih keren banget gitu. Bisa membangun benteng yang sangat berefek dalam penaklukan Konstantinopel ini. Itu waktunya singkat banget. Dan setelah pembangunan benteng ini, dengan sangat mudah beliau menaklukkan Konstantinopel ya. Karena mungkin emang orang-orang Bizantium tuh kayak udah ketakutan. Mereka udah kayak pasrah gitu ya. Pasokan makanan udah gak ada, pasukan logistik udah gak ada. Ya udah akhirnya mereka kalah gitu dalam peperangan ini. Cuman 8 bulan selanjutnya setelah rumah Hisaru udah dibangunin, ya mereka sudah kalah. Sudah kalah. Oke guys, sekarang di belakang aku ini ada masjid di dalam benteng ini ya. Sebenarnya masjid ini udah ada sejak benteng ini dibangun ya. Cuma sempat hancur pada tahun 1500-an. Nah, yang tersisa itu cuma menara ini doang guys. Jadi masjid ini, bangunan ini semuanya roboh gitu ya, runtuh. Nah, baru-baru aja nih masjid ini dibangun lagi, jadi bentuknya kayak begini. Dan kalau misalnya kita lihat ya guys, di sekeliling masjidnya ini ada tempat duduk yang melingkar kayak begini. Wah, kalian kebayang gak sih dulu kayak Sultan Muhammad Al-Fatih itu berdiri di tengah sini, habis itu beliau tuh ngasih komando gitu ke para tentaranya ya. Dan para tentaranya semuanya duduk di sini, ngedengerin komando dari beliau, gimana strategi perangnya gitu ya. Wah, mantap banget. Di depan masjidnya, ini ada air yang mengalir kayak gini guys. Kayaknya ini dari mata air gitu ya. Seger banget, airnya dingin. Ada tulisan di sini Ichilmelsu, artinya air yang nggak bisa diminum gitu. Dan emang ini kayaknya buat tempat wudhunya ya. Di sini juga ada tempat wudhu. Mantep banget sih. Serasa di desa-desa ya guys ya. Guys, BTW aku tuh udah berkali-kali datang ke tempat ini ya. Tapi setiap kali datang ke tempat ini tuh auranya tuh kayak pengen istirahat aja gitu loh, menikmati pemandangan yang ada atas sini. Soalnya anginnya tuh sepoi-sepoi banget guys. Nah, gimana? Menarik gak jalan-jalan ngabuburit kali ini? Semangat terus ya puasanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah puasa kita semua. Amin. Oke guys, jadi itu dia ya episode kali ini. Nah, ini adalah episode terakhir dari World of Muslim. Kalau misalnya kalian suka dengan kita, kalian bisa nge-follow kita di YouTube channel aku, Ahmed Stefan, atau nge-follow Instagram kita, Ahmed Stefan dan Buse Stefan. Oke guys, makasih buat kalian yang udah mantengin acara ini dari episode 1 sampai episode terakhir. Semoga kita bisa berjumpa di program lain ya guys. Oke guys, see you in the next program. And as always, Gurus Shurus.